Perkenalkan, nama saya Maria Maximiliana Laklo, NPM 12170035. Saya mahasiswa dari Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan internasional tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori ini dikembangkan oleh ahli ekonomi Swedia Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori kelimpahan faktor ini terdiri dari dua teorema. Pertama, teorema Heckscher-Ohlin, dan kedua, teorema kesamaan harga faktor. Teorema klasik menunjukkan bahwa dasar utama negara-negara melakukan perdagangan adalah karena adanya keuntungan komparatif. Telah diketahui sebelumnya bahwa teori keuntungan komparatif yang ditulis oleh David Ricardo didasarkan atas perbedaan efisiensi dalam berproduksi. Negara-negara yang mempunyai keuntungan komparatif atau biaya produksi lebih murah akan mengekspor komoditi yang dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah. Heckscher dan Bertil Ohlin juga mempercayai bahwa negara-negara akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan, akan tetapi mencoba menjelaskan keuntungan perdagangan yang diperoleh dan pola perdagangan dengan cara yang lain. Teori HO didasarkan atas dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor atau endowment faktor, produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori HO sering juga disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Preposisi pertama dari teori HO, setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka mahal dalam memproduksinya. Dalam analisis teori HO menggunakan dua kurva iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva iso-kuant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kurva iso-cost dan iso-kuant akan bersinggungan pada satu titik optimal. Titik A, B, C berada pada iso-cost yang sama 600 dengan kombinasi input faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25 tenaga kerja 10 mesin, B 15 tenaga kerja 12 mesin, C 40 tenaga kerja 5 mesin. Sementara itu, titik D berada pada iso-cost 400. Titik B, C, dan D berada pada suatu iso-kuant yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika iso-cost dan iso-kuant bersinggungan. Jadi dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan iso-cost 400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada iso-cost 600. Sesuai konsep titik singgung antara iso-cost dan iso-kuant ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi
faktor produksi yang paling optimal sesuai struktur proporsi faktor produksi yang dimiliki. Secara grafis, perbedaan proporsi jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut. Manfaat perdagangan yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Howe dapat dilihat pada angka-angka hipotesis. Proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan harga relatif. Untuk isokuan, 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya. A. Indonesia, isokuan ini akan menyinggung isokos 400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya hanya 4. B. Di Jepang, dengan isokuan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos 600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya 6. Untuk isokuan 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal. A. Di Indonesia isokuan ini menyinggung isokos 600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 20 radio yang pada mesin di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya hanya 30. Di Jepang, dengan isokuan 20 unit radio akan menyinggung isokos 400 pada titik D dengan kombinasi 100 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya 20. Kesimpulan, harga biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 2. Keunggulan komparatif dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. 3. Masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Preposisi kedua dari teori Howe, perdagangan akan cenderung mengakibatkan harga faktor produksi sama di berbagai negara. Sebelum berdagang, upah dan harga kapital di negara A adalah S1 dan R1 dengan kurva penawaran dan permintaan S dan D1. Sedang di negara B adalah S1 dan R1. Upah di negara A lebih rendah dan harga kapital lebih tinggi daripada di negara B. Setelah kedua negara tersebut mengadakan perdagangan produksi barang X labor intensif produk
bertambah dan barang Y kapital intensif produk berkurang. Konsekuensinya bagi negara A bahwa permintaan tenaga kerja bertambah dan permintaan kapital berkurang. Kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke D2 sehingga upah naik menjadi S2 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah N2. Selanjutnya, dengan berkurangnya permintaan kapital, maka kurva permintaan akan kapital bergeser ke D2 sehingga harga kapital turun menjadi R2 dan jumlah kapital yang digunakan adalah C2. Baik, inilah materi dari saya. Terima kasih.